Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai isolasi mikroorganisme bakteri. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai isolasi bakteri, kemudian prinsip dari isolasi bakteri itu sendiri, jenis-jenis isolasi bakteri, dan teknik cara isolasi bakteri. Nah, di sini yang akan dibahas awal adalah pengertian isolasi bakteri ya. Jadi seperti telah kita ketahui, isolasi itu adalah suatu murni ya. Jadi di sini istilahnya kita mendapatkan suatu bakteri yang murni dari campuran. Dan di sini dikatakan bahwa isolasi bakteri adalah suatu proses pemisahan atau memisahkan bakteri ya dari habitatnya atau lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Nah, di alam, populasi mikroba ini tidak terpisah sendiri menurut jenisnya. Jadi memang ada berbagai jenis ya. Berbagai jenis bakteri di dalam satu tumbuhan itu sangat memungkinkan. Namun terdiri dari campuran ya berbagai macam sel. Dan di dalam laboratorium, populasi bakteri ini didapat karena adanya proses isolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat, kesamaan, dan biokimiawinya. Berikut adalah prinsip dari isolasi bakteri. Jadi, prinsip dari isolasi bakteri itu adalah pemisahan. Ya, intinya adalah memisahkan menjadi kultur yang murni. Secara bahasanya adalah isolasi mikroba. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya di media buatan sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni. Jadi sangat memungkinkan misalkan kita ingin melakukan penelitian mengambil suatu sampel bakteri apa yang terdapat di dalamnya. Tapi untuk isolasi bakteri itu sendiri, sebaiknya kita mengetahui bakteri apa yang akan kita ambil. Apakah bakteri tersebut tergolong bakteri gram positif ataupun gram negatif. Jika organisme misalkan kita apakah akan mengambil jamur ataukah bakteri, karena nanti medium ini sangat tergantung dari pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya dalam melakukan isolasi mikroorganisme. Yang pertama di sini dikatakan bahwa sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi itu perlu sangat kita pertimbangkan. Ya, yang tadi apakah dia termasuk gram positif ataukah gram negatif, ataukah mikroorganisme jamur atau bakteri, itu sangat menentukan ya sifat jenis. Dan ini berkaitan dengan media pertumbuhan ya, yang sesuai. Lalu yang ketiga adalah cara menginokulasi mikroorganismenya seperti apa. Ini juga faktor yang mempengaruhi ya dalam proses isolasi. Lalu yang keempat adalah cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah cara memelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi tetap merupakan kutu murni. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan penelitian atau di laboratorium misalkan kita sudah memisahkan kutu murni dari bakteri, tapi cara penyimpanan kita tidak sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan prosedur. Akhirnya apa? Ketika kita menyimpan kutu murni itu, nanti akan terdapat bakteri-bakteri lain yang tumbuh dan itu sangat merugikan ya, karena memang proses untuk mendapatkan kutu murni itu panjang. Ya, jadi jangan sampai nanti cara pemeliharaan justru mengganggu hasil kutu murni yang kita dapatkan. Berikut ini adalah metode pengambilan sampel ya. Contohnya di sini sampel berupa padatan. Kita bisa mengambil sampel tersebut dari tanah, serpihan kayu, batu, dan lain sebagainya ya. Misalkan kita pergi ke suatu tempat, kita traveling, terus kita melihat misalkan batu bata. Saya ingin mencoba mengisolasi bakteri apa sih yang terdapat dalam batu bata itu. Kita ambil, itu sangat diperbolehkan ya. Maka banyak sekali peneliti-peneliti ya, terutama peneliti dalam bidang mikroorganisme itu sengaja misalkan pergi ke daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, ia bisa mengambil sampel, baik itu sampelnya dari tanah, ya air pun bisa. Ya nanti kita akan mencoba bahas satu persatu mengenai sampel-sampel yang bisa kita gunakan dalam penelitiannya. Jadi jangan serta-merta misalkan kita hanya untuk traveling saja. Justru peneliti memiliki tujuan lain ya dibandingkan traveling. Misalkan sambil traveling mengambil suatu sampel dan nanti sampelnya itu diidentifikasi bakteri apa sih yang terdapat di dalamnya.
Nah, untuk sampel yang berupa padatan, ia diambil dengan menggunakan spatula atau pinset yang steril ya. Mengenai sterilisasi mungkin sudah dikuasai ya karena ada di materi sebelumnya. Lalu penyimpanan menggunakan kantong plastik yang steril. Intinya, pada prinsipnya ketika kita berkaitan dengan mikroorganisme harus dalam keadaan steril dan kita pun harus dalam keadaan ya sistem tubuhnya yang baik ya karena memang mikroorganisme itu kita istilahnya berkaitan misalkan dengan suatu penyakit. Jadi hati-hati ya, harus steril dan kitanya juga harus hati-hati dalam proses mengisolasi bakteri. Lalu sampelnya dapat berupa cairan atau semi cair. Kita bisa lihat contohnya adalah air, lumpur itu bisa digunakan sebagai sampel ya. Ia diambil dengan menggunakan pipet steril dan penyimpanan contoh menggunakan botol atau tabung propilen steril. Jadi memang apapun yang menjadi wadah sampel itu steril. Karena apa? Ditakutkan nanti bakteri yang kita dapatkan justru bukan dari sampel, tapi dari wadah yang kita gunakan. Misalkan kita ingin mengambil tanah tapi di jalan kita lupa tidak membawa penampungnya. Akhirnya kita membeli botol merek tertentu misalkan yang beredar di pasaran ya, tidak boleh menyebut merek. Kita beli botol terus kita pakai botol tersebut untuk mengambil tanah. Nah, ditakutkan nanti justru bakteri yang kita dapatkan itu adalah dari botolnya, bukan dari sampel yang ingin kita teliti. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan sampel, baiknya sampel segera dibawa ke laboratorium. Dan bila jarak jauh, ini gunakan es batu pada wadah penyimpanan. Sampel biasanya segera dipakai atau disimpan pada suhu dingin ya atau kulkas. Nah, ini untuk mencegah adanya pertumbuhan bakteri lain selain bakteri yang akan kita isolasi nanti. Nah, berikut adalah teknik pengambilan sampel dari tanah ya. Ini tergantung dari mikroorganisme yang kita inginkan. Apakah tanah tersebut dari bagian atas atau bagian yang paling dalam, misalkan berapa meter tanah yang harus kita ambil. Nah, jika organisme yang diinginkan kemungkinan berada dalam tanah, maka cara pengambilannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Tapi misal jika yang diinginkan mikroorganisme rhizosfer ya biasanya rhizosfer ini adalah mikroorganisme yang sangat beragam dan biasanya dia terdapat di atas permukaan tanah. Ini sampel diambil dari sekitar perakaran dekat permukaan hingga ujung perakaran. Jadi jenis mikroorganisme apa yang kita ambil itu yang akan kita ambil dari sampel gitu. Apakah dia paling atas atau middle atau di paling bawah. Berikut ini adalah teknik pengambilan sampel dari air ya. Nah, kita lihat di sini pengambilan sampel air bergantung kepada keadaan air itu sendiri. Jika air berasal dari sungai yang mengalir ya, maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol melawan arus air. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi memang ada arus misalkan dari arah kiri ke kanan, kemudian nanti botolnya disimpan. Jadi nanti airnya langsung masuk ke dalam botol. Nah, lalu bila pengambilan sampel dilakukan pada air yang tenang, botol dapat dicelupkan dengan tali. Nah, ini jadi botolnya, leher botol diikat dengan tali lalu dia dicelupkan ke dalam. Jadi nanti air di dalam air yang tenang tersebut akan masuk ke dalam botol. Lalu jika ingin mengambil sampel dari air keran, maka sebelumnya keran dialirkan dulu beberapa saat dan mulut keran dibakar untuk mensterilkan. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi yang pertama misalkan air keran biasa mengalir ya, kemudian kita tutup air keran dan leher ya, leher tempat keluarnya air ini kita sterilkan. Karena apa? Nanti takut mikroorganisme tersebut justru terbawa dari bibir air keran itu sendiri dan bukan dari air. Jadi kita sterilkan dulu bibir air keran dan kemudian keran nanti akan mengeluarkan air dan air itu yang akan kita bawa sebagai sampel ya. Jadi hindarilah kontak seminimal mungkin dengan bahan lain karena ditakutkan nanti bakteri ataupun mikroorganisme yang kita ambil itu justru bukan dari sampel tapi dari bahan yang kita gunakan. Nah, ini adalah teknik isolasi bakteri. Nah, ini adalah tahapan teknik isolasi bakteri ya dengan cara pengenceran. Yang pertama adalah teknik preparasi suspensi, kemudian dilanjutkan dengan teknik pengenceran bertingkat dan teknik penanaman. Nah, untuk teknik preparasi suspensi ini kita dapat menggunakan cara ulas atau swab ya.
rinse atau bilas, dan maserasi atau penghancuran. Nah, kemudian yang kedua ini adalah teknik pengenceran bertingkat. Ya. Dan yang terakhir adalah teknik penanaman. Ya, teknik penanaman ini contohnya dari suspensi, kita bisa menggunakan split plate dan pour plate. Sedangkan untuk dengan goresan, kita bisa menggunakan goresan sinambung, goresan T, atau goresan kuadran. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Dimulai dari teknik preparasi suspensi ya. Jadi, sampel yang telah diambil ini kemudian akan disuspensikan dalam aqua steril. Tujuan dari teknik ini pada prinsipnya adalah untuk melarutkan atau melepaskan mikroba ya, mikroba dari suatu substratnya ke dalam air sehingga akan lebih mudah penanganannya. Macam-macam preparasi ini tergantung pada bentuk sampel ya, ada swab, ada rinse, dan maserasi. Nah, untuk swab atau ulas ini ia dilakukan menggunakan cotton bud. Ya, ini contohnya. Otomatis cotton bud yang digunakan ini harus steril ya. Jadi apapun pekerjaan yang berhubungannya dengan mikroorganisme itu harus dilakukan dengan steril. Nah, di mana cotton bud steril ini kita lembabkan dengan air pepton atau larutan garam fisiologis steril yang selanjutnya diusapkan pada permukaan sampel. Nah, contohnya misalkan pada lantai kita langsung melakukan swab ya seperti ini. Kemudian rinse, bilas ya. Rinse atau bilas ini ditujukan untuk melarutkan sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat dengan cara memasukkan sampel, misalkan daun, bunga, atau potongan-potongan daging yang sudah diketahui beratnya ke dalam air dengan perbandingan 1:9. Jadi contohnya misalkan kita ingin mengetahui mikroorganisme yang terdapat pada permukaan daun. Nah, itu bisa dengan menggunakan cara bilas ya, ini contohnya. Kemudian terakhir adalah maserasi atau penghancuran. Sampel yang berbentuk padat dapat ditumbuk dengan mortar dan dengan mortar kemudian dilarutkan ke dalam air dengan rasio 1:9. Ya, jadi sama saja tadi dengan rinse untuk perbandingannya, hanya saja untuk maserasi dia dilakukan proses penumbukan. Nah, ini adalah teknik pengenceran bertingkat ya. Contohnya misalkan di sini ada suatu sampel ya, 1 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang digunakan harus steril ya. Kemudian ditambahkan pelarutnya. Nah, di sini ditambahkan 9 mili ya. Kemudian dari 9 mili ini kita kocok-kocok ya, dikocok sampai bahan ini terlarut. Kemudian kita pindahkan dari sini di pipet dengan pipet steril 1 mili ke tabung 2. Kemudian di add sampai 9 dan begitu seterusnya. Dari tabung 2 dipindahkan 1 mili ke tabung 3 lalu di add sampai 9. Nah, nanti dilihat di cawan Petri bagaimana koloninya. Dan semakin banyak pengenceran dilakukan, maka semakin renggang ya, lihat ya. Jarak antara satu koloni dengan koloni lainnya itu semakin renggang, yang mengartikan bahwa semakin sedikit koloni yang ada. Nah, memang ini kita bisa tahu misalkan, Bu, saya ingin mengetahuinya banyaknya koloni dalam 1 gram. Kalau kita menggunakan pengenceran yang nomor 4 ya, atau nomor 5 misalkan, yang kita lihat kan hanya nomor 5 saja. Nah, nanti kita akan dikalikan dengan namanya faktor pengenceran. Ya, jadi memang untuk memudahkan perhitungan koloni yang terdapat dalam sampel. Nah, ini tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu untuk memperkecil ya tadi atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya. Sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Jadi faktor pengenceran ya namanya. Nah, cara kerjanya ini adalah yang pertama, sampel yang mengandung bakteri ya tadi dimasukkan ke dalam tabung pengenceran pertama secara aseptis. Lalu perbandingan berat sampel dengan volume tabung pertama adalah 1:9. Setelah sampel masuk, lalu dilarutkan dengan cara mengocoknya. Tapi jangan sampai pengocokan itu, misalkan kita menggunakan kapas ya, meskipun kapasnya itu steril, tapi jangan sampai nanti pengocokannya itu terlalu keras sehingga dia meresap kepada kapas penutup tabung reaksi. Karena nanti mungkin proses pengencerannya itu akan terganggu ya, karena ada air yang terserap di dalam kapasnya. Lalu dari yang tabung 1 ini diambil 1 mili ya dengan pipet ukur, kemudian dipindahkan ke tabung nomor 2 secara aseptis dan dikocok sampai homogen dan begitu terus dilanjutkan ya sampai pengenceran yang kita inginkan. Pemindahan dilanjutkan dengan menggunakan tabung pengenceran terakhir dengan cara yang sama.
Nah, ini perlu diingat bahwa tabung ukur ataupun volume ukur yang digunakan ini harus selalu diganti. Jadi jangan sampai nanti kita menggunakan pipet ya, bukan tabungnya, pipet ukur. Pipet ukur misalkan dari 1 ke 2 itu kita pakai lagi pipet yang sama. Tapi kita 1 dipindahkan ke tabung 2, lepas pipet, ambil pipet yang baru. Jadi memang perlu di sekitar kita, karena penanganannya itu harus aseptis, bahan-bahan harus sudah ready dan standby di depan kita. Jadi nanti kita melakukan proses praktikum di lab itu bisa langsung, gitu ya, bisa langsung dengan cepat. Jadi jangan sampai kita melakukan praktikum, oh yang pipetnya tidak ada, terus kita manggil teman, ayo cepat bawa. Itu jangan seperti itu ya, karena memang proses untuk mikroorganisme itu ya, penanganannya harus sangat diperhatikan ya, karena dia berkaitan dengan teknik aseptis. Lalu yang ketiga ini adalah teknik penanaman. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah teknik penanaman dari suspensi. Nah, teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran yang bertingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja. Ya, jadi boleh tadi misalkan nomor tabung 1, 2, 3, 4, silahkan, tapi kita perlu mengingat bahwa tabung 1 itu akan lebih pekat dibandingkan tabung 2. Tabung 2 lebih pekat dibandingkan dengan tabung 3. Ditakutkan kalau kita nanti mengambil tabung yang terlalu pekat, nanti bakterinya tersebut tidak akan terlihat jelas, malahan dia akan berkumpul sehingga proses isolasi akan sulit dilakukan. Ya. Nah, pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi ya, karena isolasi ini tujuannya adalah mendapatkan koloni tunggal, ia diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. Ya, jadi jangan tabung yang awal. Kalau yang awal itu masih banyak mengandung bakteri, sehingga nanti yang terbentuknya adalah koloni yang menumpuk. Nah, yang pertama adalah cara split plate atau agar tabur ulas ya. Split plate adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni. Adapun prosedur kerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut ya. Ini ada gambarnya. Jadi yang pertama adalah ambil suspensi cairan sebanyak 0,1 ml dengan pipet ukur dan steril ya. Kemudian teteskan di atas permukaan agar yang telah memadat. Jadi kita punya agar yang telah memadat, lalu kita teteskan suspensi. Dan yang kedua adalah batang L atau batang Dugalsky diambil kemudian disterilkan, kemudian digunakan untuk meratakan suspensi pada permukaan media. Jadi dalam cawan Petri ya, di dalamnya itu sudah ada media agar. Nah, media agar ini sudah memadat, kemudian kita ambil 0,1 ml ya, menggunakan pipet ukur itu suspensi bakteri. Jadi kita ambil misalkan suspensi bakteri, kita masukkan ke dalam cawan Petri, terus ada labu bentuk L. Maaf, ada batang, bukan labu ya, ada batang bentuk L, kemudian batang itu nanti kita putar. Sehingga nanti yang awalnya kita menetes hanya satu titik, ketika diputar dia akan menyebar di atas permukaan cawan Petri yang ada medianya. Nah, itu adalah cara menggunakan split plate. Yang kedua adalah dengan pour plate atau agar tuang. Ya, teknik ini memerlukan agar yang belum padat. Kalau yang tadi yang kita gunakan adalah agar padat, kalau ini justru agar yang belum padat, di mana agar ini digunakan untuk dituang ke dalam petri berisi suspensi bakteri, kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Ini adalah prosedur kerjanya. Jadi yang pertama adalah siapkan cawan petri yang kosong ya. Lalu tabung pengenceran yang akan ditanam dan media padatnya itu masih cair. Lalu yang pertama yang kita ambil adalah ambil secara aseptis suspensi dari bakteri, dimasukkan ke dalam cawan petri ya, yang kosong. Ketika dimasukkan baru tuangkan media cair ke dalamnya. Lalu kita putar-putar ya, putar-putarnya. Ini karena saya di atas ya, ini anggaplah meja. Jadi ini anggaplah cawan petri. Jadi dia diputar-putar di atas meja. Ya, jangan sampai percikannya itu mengenai tutup cawan petri. Ya, jadi perbedaannya kalau yang tadi itu disebarkan, tapi kalau ini dia dicampurkan dengan medianya, yaitu adalah pour plate. Nah, lalu kalau tadi dengan suspensi, ini adalah teknik penanaman dengan goresan. Ya, teknik penanaman dengan goresan ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Nah, cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah goresan sinambung.
Jadi sentuhkan inokulum loop pada koloni ya. Sentuhkan, misalkan kita ada tabung reaksi ya, ada inokulum loop, masukkan ke dalam koloni dan gores secara kontinu sampai setengah permukaan agar. Nah ini ya, goreskan secara kontinu dari sini. Kontinu sampai setengah. Nah ini sampai setengah ya. Jangan pijarkan loop, lalu putar cawan 180 derajat. Lanjutkan goresan sampai habis. Jadi setelah kita setengah ya digoreskan, lalu kita putar. Ya, putar cawannya, lalu lanjutkan goresan. Ya, goresan sinambung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan ke cawan atau medium baru. Jadi memang setiap proses penanaman itu ada tujuannya, ya. Nah, lalu ada goresan T, di mana untuk goresan T ini cawan dibagi menjadi 3 bagian ya. 3 bagiannya itu bukan di dalam cawan, tapi di luar. Jadi kita tahu ya cawan itu ada bagian bawah dan bagian atas. Nah, bagian bawah yang bagian luarnya kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, lalu bisa menggunakan speedometer ya karena dia tidak langsung berinteraksi dengan media ataupun suspensi bakteri. Lalu inokulasi daerah 1 dengan stick zigzag. Nah, ini anggaplah daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3. Nah, panaskan jarum inokulan dan tunggu dingin. Ya, jangan sampai nanti misalkan jarumnya itu masih panas, terus kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi suspensi bakteri. Nanti justru bakterinya akan mati ya kalau kita masukkan inokulan dalam keadaan panas. Jadi, agak kipas-kipas dikit sampai agak dingin, kemudian masukkan ke tabung reaksi. Nah, kemudian lakukan proses zigzag ya pada satu ini prosesnya seperti ini, nanti zigzag ya, zigzag. Nah, lalu pada daerah strik 2 untuk memperoleh progres sempurna itu kita bisa geser ya. Terus kita ambil dari sini. Nah, kalau di sini diibaratkan ya ini 1, ini 2, ini 3, kita zigzag. Nah, kita zigzag seperti ini. Nah, nanti di duanya itu kita istilahnya di sini adalah mengambil bakteri dari yang satu. Nah, titik ini ya. Ambil bakteri yang satu lalu dibawa ke bawah, lakukan proses zigzag kembali dan begitu pula kepada yang di kuadran 3 ya. Bukan hal yang sama. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti setelah pertumbuhan bakteri di kuadran 1 ini akan lebih padat ya, lebih banyak dibandingkan dengan kuadran 2 dan begitu juga kuadran 2 lebih banyak dibandingkan dengan kuadran 3. Nah, nanti ketika bakteri ini tumbuh kita bisa melihat apakah praktikan di laboratorium menggunakan goresan T ini benar atau tidak. Karena kan ini kan bagus ya terlihat oh ada proses zigzag membentuk gitu. Dan biasanya nanti kalau belum terlihat pertumbuhan bakterinya kita tidak bisa melihat gitu apakah proses yang kita gunakan itu betul atau tidak, tapi nanti akan terlihat ketika bakteri sudah tumbuh di dalam media. Ya, ini merupakan salah satu indikator apakah praktikum kita berhasil atau tidak. Kemudian adalah teknik penanaman dengan goresan kuadran, ya. Dimana cara kerjanya ini hampir sama, ya, tadi dengan goresan T, namun berpola goresan yang berbeda, yaitu dibagi menjadi 4. Ya. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya dipotongkan atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Jadi hampir sama ya, yang membedakan adalah jumlah kuadrannya. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Semakin besar kuadran, maka semakin terpisah ya koloni yang akan kita ambil nantinya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan suatu kultur murni ya atau mengisolasi, bagaimana cara kita membuktikan bahwa yang kita dapatkan itu adalah benar bakteri yang kita inginkan. Nah, sehingga ini perlu dilakukan pengujian dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mikroorganisme tampak mirip secara mikroskopik dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Jadi kita harus lihat dari mikroskop, oh apakah bentuknya basil ataukah kokus. Lalu hasil pewarnaan ya kita tahu bisa membedakan mana gram positif dan mana gram negatif. Itu bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah isolat yang kita dapatkan itu betul isolat yang kita inginkan.
dan hasil penggoresannya seragam. Kemudian beberapa koloni isolat memiliki penampakan atau karakteristik yang identik. Contohnya adalah fermentasi gula yang sama. Jadi ini bisa dijadikan indikator apakah berhasil atau tidak isolasi kontur murni yang dilakukan. Ini adalah sampel ya, salah satu cara kerja isolasi bakteri dari sampel tanah contohnya. Jadi di sini kita lihat tanah seberat 1 gram dimasukkan ke dalam tabung pengenceran. Yang pertama ya, secara aseptis dan selanjutnya dilakukan sampai tabung ke nomor 8. Jika pengenceran terakhir diambil 0,1 mili untuk ditanam secara split pad pada medium Na setelah selesai dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Nah, jadi 3 tabung terakhir ini kita tanam ya dengan menggunakan split pad. Nah, seperti ini ya. Otomatis kan ini ada berapa tabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 6, 7, 8 ini akan seperti ini ya. Ini ada tabung ke-6, ini 7, dan ini 8. Nah, yang akan diambil itu adalah tabung ke-8. Jadi kita menggunakan metode kuadran yang tadi ya, yang dibagi menjadi 4 bagian. Jadi koloni akan tumbuh pada ketiga cawan tersebut, kemudian dipilih koloni yang relatif terpisah ya. Kita tadi memilih koloni yang nomor 8 karena dia relatif terpisah dibandingkan dengan tabung nomor 7 dan tabung nomor 6. Lalu koloni yang terpilih kemudian ditumbuhkan atau dimurnikan ke dalam Na baru dengan teknik stick kuadran dan akhirnya diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Dan berikut adalah cara kerja ya isolasi jamur. Kalau tadi bakteri, kalau ini jamur ya. Yang berbedanya itu adalah media. Tanah dalam cawan Petri dipanaskan dengan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit dengan cawan Petri untuk membunuh sel vegetatif tetap bertahan. Tanah yang telah di oven diambil 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung pengenceran bertingkat, dan 3 pengenceran terakhir yang tadi ya, tabung 8, tabung 7, dan tabung 6, diambil untuk ditanam secara split pad ke dalam media PDA, atau disebut dengan potato dextrose agar ya, yang ditambahkan streptomycin dan penisilin. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang 5-7 hari, berbeda ya. Koloni jamur yang tumbuh dimurnikan dan ditanam pada medium PDA baru, kemudian diinkubasi pada suhu ruang 5-7 hari. Kalau tadi kan 1 kali 24 jam ya, sedangkan kalau untuk jamur di sini dikatakan inkubasinya itu adalah 5-7 hari. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.